Hai pemirsa, Jelajah Nusantara di episode kali ini akan membawa pemirsa untuk melihat keunikan dan keindahan dari sebuah pulau di daerah timur Indonesia. Apalagi kalau bukan Bali. Selamat datang di Bali. Rahanjeng rawuh je. Pulau kecil yang memiliki luas keseluruhan 5.780 km persegi ini dipenuhi dengan beragam pesona wisata yang mendunia. Iya, pemirsa harus percaya. Lihat Jo sendiri. Banyak wisatawan luar negeri yang tertarik berkunjung ke sini. Jangankan wisatawan luar, orang yang dari luar Bali juga pengen ke situ. Seindah itu sih. Liburan ke Bali memang tidak cukup jikalau hanya sehari dua hari saja pemirsa. Minimal sebulan atau setahun. Canda. Tapi memang rasanya untuk berjelajah di Pulau Dewata ini dibutuhkan waktu yang agak sedikit lama, tenaga, dan biaya pastinya. Karena di sini banyak sekali tempat wisata yang kalau orang Gorontalo bilang ini gagadaa. Iyo, pemirsa mau wisata yang model bagaimana? Gunung, bahari, kuliner, semua ada. Tinggal pilih. Selain pariwisata, Bali Olo mempunyai ciri khas kerajinannya. Setelah pandemi kemarin melanda, Bali kini bangkit kembali. Satu persatu UMKM mulai ditata, objek wisata pun mulai dibuka dan perekonomian perlahan pulih hingga sekarang. Alhamdulillah. Masih berjelajah di Bali pemirsa. Torang lihat yuk ada apa saja keunikan di Pulau Dewata nan indah ini. Konon, dalam era perdagangan rempah, beberapa daerah di Nusantara tidak hanya menghasilkan rempah saja. Kriya dan wastra juga salah satunya loh. Keduanya saling berkaitan, baik perdagangan rempah yang mempengaruhi motif dalam kriya dan wastra Nusantara. Begitu juga sebaliknya. Kriya dan wastra memiliki beragam peran penting, baik sebagai media barter maupun hal lainnya. Seperti kain tenun yang melegenda ini. Namanya kain gringsing. Kain yang diyakini masyarakat Bali memiliki makna spiritual yang tinggi. Kain gringsing merupakan satu-satunya kain tradisional yang pembuatannya menggunakan teknik ikat ganda. Dan torang bisa menjumpai kain indah ini di salah satu desa di bagian timur Pulau Bali. Namanya Desa Tenganan.
Kalau pemirsa mau kemari, bisa menggunakan travel atau boleh olo naik mobil rental pribadi wah. Perjalanan sekitar 1 hingga 1,5 jam dari kota Denpasar. Tidak lama kok. Tepat di Kabupaten Karangasem, Desa Budaya Tenganan Pegrisingan ini berada. Memberikan pesona keindahan layaknya pedesaan yang khas, suasana tenang dan damai. Sebagai desa wisata, kita dengan mudah menemukan aneka karya seni warga seperti hasil kain tenun ini. Kain geringsing ini adalah kain yang diselesaikan dengan sistem ikat ganda atau double ikat. Double ikat artinya adalah vertikal horizontal atau pakan dengan lungsi itu pada kain itu ketemu warnanya sama di dalam membuat satu titik desain. Nah, kemudian kain ini diproses menggunakan warna-warna alam. Kemudian kain ini juga kain yang merupakan simbol filosofi kekuatan alam di Hindu seperti itu, Ibu. Nah, kain ini diawali sebenarnya dengan memintal benang, Bu. Setelah benang itu dipintal, kemudian benang ini dipasupati seperti kepercayaan kita di Bali, dipasupati selama 42 hari, Bu. Itu direndam dengan minyak kemiri ditambah dengan air abu dapur. Nah, sudah tentunya dengan keyakinan spiritual sendiri. Nah, kemudian setelah seperti itu, setelah jadi itu setelah 42 hari, ya benang itu dipercaya oleh masyarakat Tenganan Pegeringsingan itu benang itu sudah hidup, Ibu. Nah, setelah benang itu jadi, baru kita proses desain. Itu membuat motif. Nah, setelah membuat motif, baru kita mewarna. Seperti mungkin Bapak Ibu dapat lihat ini, yaitu baru kita mewarna. Proses pewarnaan itu lebih kurang 4 kali. 4 kali proses, yang dalam 1 kali proses itu memakan waktu 4 bulan. Ya. Kemudian setelah kita selesai mewarna, kalau sudah jadi baru kita proses menenun itu. Kain ini yang kecil itu membutuhkan waktu lebih kurang 2 tahun dalam 1 proses itu yang kecil. Tapi dalam 1 proses itu 8 lembar bakalan jadinya. Ya, yang besar malah yang namanya geringsing wayang kebu ini memerlukan waktu 10 sampai 12 tahun baru kita berani mengambil untuk menenunnya. Yang lama ini adalah menunggu warnanya, Ibu, karena warnanya dari alam, sifatnya seperti buah-buahan, makin lama dia akan menjadi lebih matang seperti itu. Memang ada diinformasikan bahwa pertama itu merahnya dari darah. Sebenarnya kalau kita ilmiahkan, sebenarnya itu tiada lain adalah cara masyarakat adat Tenganan melindungi supaya tidak ditiru oleh orang luar. Ya, pendek kata, di mana sih kita cari darah? Mungkin orang luar supaya ngeri mendengarnya. Nah, kemudian terkait dengan aliran kepercayaan kita, bahwasanya kita adalah aliran indra. Aliran indra itu adalah dewa perang, percaya dengan dewa perang. Maka kita mempunyai salah satu ritual yang namanya perang pandan, yang merupakan pengejauhan tahan dari aliran indra itu sendiri, dari perang. Nah, ketika geringsing itu dipakai pada saat itu, kemudian kena tetesan darahnya, nah pada saat itulah diyakini, dipercaya bahwa
kain geringsing itu mempunyai tingkat spiritual yang lebih matang. Terkait dengan penjualan kain-kain kami, kain-kain geringsing kami, kalau orang luar, itu luar negeri, itu biasanya langsung datang ke desa kami. Karena kebetulan desa kami ini adalah salah satu desa pariwisata di Bali. Nah, kemudian untuk kepentingan di Indonesia, banyak juga kami mengirim kepada kepada pelanggan-pelanggan kami, kepada pedagang-pedagang yang merupakan mengambil barang di kami, itu banyak kami menjual. Juga kami menjual secara online, Ibu. Kisaran harga kain geringsing untuk sekarang ini yang kecil itu berkisar antara 1.500.000 sampai 2 juta. Itu yang kecil. Nah, kemudian yang lebih besar, yang menengah, itu yang disebut dengan 4 likur, itu berkisar di antara 5 juta sampai 10 juta. Nah, kemudian yang paling besar yang disebut dengan wayang kebo, kemudian disebut dengan ukuran petang dase, itu berkisar antara 10 sampai 50 juta rupiah. Bergantung kualitas dan kerumitan dari kain tersebut. Kain sakral ini tak hanya proses pembuatannya yang membutuhkan perjuangan, tapi juga untuk memilikinya. Iya, orang harus membeli lebih mahal dari kain-kain biasa lainnya. Tenganan dan Bali tak hanya memiliki geringsing sebagai warisan budayanya. Masih ada ini, prasi namanya. Ukiran artistik yang memiliki daya tarik. Seni mengukir di atas daun lontar ini sekilas dapat lihat gampang Tapi jangan salah pemirsa, sekali kalian salah mengukir, maka tidak bisa lagi untuk dikoreksi. Pengerjaannya yang rumit, detail, membuat karya seni ini bernilai jual lebih. Nah, kebetulan ini saya lagi bikin kerajinan gambar. Ini yang merupakan salah satu bentuk kerajinan dari daun lontar. Dan ini daun lontar ini pada zaman dulu di Bali kita belum mengenal kertas. Jadi kita pakai daun lontar. Dan ini daun lontar pertama kali buku di Bali. Dan ini kita cara bikin gambarnya ini kita pertama harus sketch pakai pensil. Karena kalau kita menggambar di daun lontar, itu sedikit salah kita sudah tidak bisa memakainya lagi. Itu seperti tato, itu sudah alami. Dan tidak bisa dihapus, walaupun kena air nggak akan hilang. Itu warnanya sudah menyatu di daun lontar. Itu sudah permanen. Nah, dan bahannya ini ada pisau yang kita nambahkan pengerupa. Dan ini warnanya dari buah kemiri. Buah kemiri dibakar. Dan yang kalau belum dibakar, buah kemirinya ini. Ini masih utuh. Dan ini buah kemirinya kita bakar, dia mengeluarkan minyak. Dan itu yang kita pakai untuk pewarnaan. Nah, ini daun lontar ini, pertama kita ambil ukuran, seberapa ukuran yang kita mau, dan kita ukir pakai pisau. Ini contohnya seperti ini. Dan daun lontar ini pada zaman dulu, pada zaman kerajaan itu dia menulis surat pakai daun lontar. Dan sekarang kita sebagai generasi penerus,
generasi muda, kita bikin gambar seperti figur-figur, simbol-simbol bulan lahir, atau bahkan juga ada cerita-cerita Ramayana, bahkan Mahabharata juga ada, dan itu pengerjaannya sangat rumit sekali. Nah, ini habis kita ukir daun lontarnya itu, sekarang kita kasih warna. Ini contohnya seperti ini, dan ini warna buah kemiri yang sudah dibakar. Nah, jadinya sekarang kalau sudah digosok pakai warna, pakai buah kemirinya, sekarang jadi kelihatan. Kalau seandainya salah, ini sudah tidak bisa dihapus. Kita harus ganti dengan yang baru lagi. Nah, ini suatu contohnya seperti ini kita gosok pakai pisaunya. Ini tidak akan hilang, ini sudah permanen. Dan sekarang seperti ini, saya juga bikin gambar-gambar. Ini menyimbolkan tentang bulan-bulan lahir. Ini seperti contohnya ini di bulan Maret, yang menyimbolkan ini Dewa Brahma. Dan istri dari Dewa Brahma itu ada Dewi Saraswati. Ini yang pada umumnya lahir di bulan Maret. Kayak seperti ini juga, ada saya bikin gambar-gambar lain. Ini seperti peta Bali. Nah, seperti ini. Dan ada juga gambar-gambar yang lain seperti kalender-kalender Bali. Dan ini pengerjaannya sangat-sangat sulit sekali dan juga sangat rumit. Ini kita bikin ukuran sekecil mungkin dalam figur gambar yang menyimbolkan ini di bulan Januari ini ada Dewa Iswara. Karena Dewa Iswara itu menyimbolkan tentang dewa alam. Dan satu gambar kalender saya bikin komplit ini sekitar memakan waktu 10 hari, kurang lebih, atau 14 hari. Seandainya tidak ada kesalahan. Nah, dan di sini kita, para pemuda, kita bikin gambar. Pada zaman dulu, leluhur kita cuma menulis dia aksara Bali ataupun kidung-kidung. Dan apa juga itu prasasti ditulis dari bahasa Sanskerta. Dan tetapi sekarang generasi muda seperti saya sendiri, saya bikin gambar yang menyimbolkan figur-figur, arti-arti dari sebuah gambar. Itu. Kalau tergantung harga itu kita menjual dari segi kualitas gambar. Semakin rumit kualitas gambarnya itu semakin mahal. Dan saya juga tidak menjual artis saya sendiri, saya menjual gambaran saya sendiri. Karena banyak wisatawan-wisatawan yang sangat tertarik dengan pengerjaan seperti ini, dibilang sangat unik. Kalau masalah harga, yang seperti ini karena kualitasnya ini sangat rumit. Yang satu harga ini pada bulan Mei, yang pada lahirnya umumnya lahir bulan Mei. Yang seperti ini saya jual untuk lokal, saya jual Rp400.000. Tetapi nanti kalau seandainya para customer dia ingin space yang kecil ini dispesialkan untuk menulis nama. Nanti untuk pakai kenang-kenangan, nanti bisa ditulis nama dari bahasa Indonesia, Latin, dan bahasa Bali. Ada juga yang seperti ini. Yang ini Dewi Saraswati. Karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat kualitasnya yang sedetail mungkin. Ini butuh ketenangan dan butuh proses yang lama. Karena di sini kita sangat susah untuk membuat jemari atau di wajahnya dan juga hiasan-hiasan yang kecil-kecil. Kalau ini untuk lokal saya jual lebih dari Rp400.000.
Bali tak hanya sampai di Gringsing dan Prasi saja. Masih banyak sekali kerajinan tangan yang indah yang bisa jadi cenderamata kalau pemirsa berkunjung ke sini nanti. Kerajinan dari kayu seperti ini misalnya. Atau karya seni lukis yang bisa menjadi hiasan di rumah Olo bisa. Ada lagi nih kerajinan dari akar tumbuhan atau rotan yang unik dan etnik seperti ini. Baik di Desa Tenganan maupun di Bali, masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Bagi mereka, menjaga kerukunan dan kekeluargaan itu yang utama. Tidak heran setiap wisatawan yang datang pasti disambut dengan ramah, dilayani dengan sangat baik. Jadi pemirsa tak usah khawatir akan kesepian di sini. Tidak akan, percaya pokoknya. Bali kini sudah kembali bangkit, so tidak terpuruk saat pandemi beberapa tahun kemarin. Ada banyak harapan yang terpatri dan semoga bisa terwujud. Perlahan namun pasti. Harapan kami ke depan, pertama kepada pemerintah, kami sangat berharap agar tetap memperhatikan para UMKM yang juga tergolong UMKM yang bergerak di bidang tenun geringsing seperti itu, Ibu. Kemudian harapan kami kepada masyarakat umum, karena ini juga adalah merupakan salah satu kekayaan Indonesia secara umum, maka saya harap untuk ikut menjaga kelestariannya. Termasuk juga kepada masyarakat kami di sini supaya ikut menjaga kelestariannya dengan cara ikut tetap memproduksi kain tenun geringsing ini. Semoga Bali itu tetap aman, tentram, dan damai juga. Dan yang saya harapkan satunya itu banyak wisatawan yang berkunjung, dan semoga kedepannya semakin banyak juga pemuda-pemuda yang berkarya seperti saya sendiri. Itulah keunikan dan keindahan Bali di Jelajah Nusantara episode kali ini. Semoga apa yang Torang berikan kali ini bermanfaat bagi pemirsa wah. Sampai jumpa di Jelajah Nusantara selanjutnya. Tiang mapamin dumut nggih. Assalamualaikum.